Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Selasa 18 Oktober 2022. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, tentunya dengan berbagai informasi seputar Jawa Barat, di antaranya. Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini memberikan bantuan santunan kepada keluarga korban longsor di Bogor. Jenazah pemotor terseret arus banjir di Subang ditemukan sejauh 30 km. Angin puting beliung di Majalengka menimpa bangunan sekolah. Baik saudara, selain berita utama tadi, kami juga telah siapkan informasi lainnya seputar Jawa Barat bersama saya Fauzia Sahrul, dan inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Baik saudara, kita awali informasi utama dari Kota Bogor. Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini memberikan bantuan santunan kepada keluarga korban longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Senin sore. Pasca terjadinya peristiwa tanah longsor yang menimbun 8 warga, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini memberikan bantuan santunan kepada para ahli waris korban longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat. Para ahli waris menerima uang masing-masing sebesar 15 juta rupiah dari Kementerian Sosial. Selain meninjau kondisi lokasi pengungsian, Menteri Sosial juga menerima curahan warga terkait rumah warga yang terdampak akibat peristiwa tersebut. Pemkot Bogor pun diminta untuk membuat mitigasi bencana agar kejadian yang merenggut nyawa 4 warga ini tidak terulang kembali. Ini jauh lebih baik ya kondisinya. Kalau saya lihat di pengungsian lain kan dia biasanya di tenda, tapi ini di permanen. Kemudian saya sudah juga kirim toilet gitu, jadi kemudian dekat dengan itu, jadi lebih bagus memang, dan menurut saya paling aman. Terkait hal tersebut, Pemkot Bogor akan menyiapkan sejumlah rencana mulai dari meminta ahli geologi, relokasi warga ke Rusunawa, menyiapkan lahan khusus, hingga mencari anggaran. Solusinya harus permanen. Jadi tidak bisa kita berulang-ulang seperti ini terus, siapapun wali kotanya akan sama masalahnya, bom waktu saja. Nah karena itu kami akan konsultasikan ke ahli geologis sejauh mana mungkin pembangunan di sini. Bagi yang tidak memungkinkan, kita akan relokasi secara permanen. Saya beri waktu Camat Lurah untuk melakukan pemetaan di titik bencana ini berapa rumah yang kondisinya darurat dan mutlak harus pindah. Dari komunitas itu untuk orang tua saya yang menjadi korban ya Pak ya. Terima kasih banyak atas perhatian dan bantuannya dari Kemensos, dari Bambang Arya dan organisasi yang lain yaitu untuk membantu keringanan keluarga saya. Sebelumnya, tebing setinggi 15 meter longsor hingga menimpa 3 rumah di area Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Rabu pekan lalu. 4 warga diantaranya selamat, sementara 4 orang lainnya meninggal dunia. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pemotor yang hanyut terseret arus saat melintas jalan banjir di Batu Kapur, Sagala Herang, Subang pada 12 Oktober 2022 lalu ditemukan sudah meninggal dunia. Korban ditemukan sekitar 30 km dari lokasi kejadian. Upaya kerja keras dan tak kenal menyerah dari tim SAR gabungan pencarian korban terseret banjir akhirnya membuahkan hasil. Pada operasi SAR hari ke-6, tim SAR gabungan yang melakukan penyisiran di beberapa titik berhasil menemukan jenazah yang tersangkut di akar bambu di wilayah Cikaum, Subang. Saat ditemukan, kondisi mayat sulit dikenali sehingga harus dibawa ke RSUD Subang untuk diidentifikasi oleh tim Innafis dan pihak keluarga. Hingga akhirnya jenazah yang ditemukan dipastikan bernama Ratna, 25 tahun, warga Leles, Sagala Herang, Subang, Jawa Barat. Ratna dinyatakan hilang terseret arus saat banjir melimpah ke Jalan Batu Kapur, Sagala Herang, Subang 12 Oktober 2022 lalu.
Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Subang Udin Zazudin, korban berhasil ditemukan sekitar 30 km dari titik awal hilang. Dan korban kelihatannya tidak mengambang di air, korban itu malah tersangkut di pinggir air di bawah pohon bambu. Jadi susah memang. Padahal prediksi berbagai macam penduduk, termasuk orang pintar katanya bahwa jenazah itu masih ada di atas di Tulungagung, tapi ternyata alhamdulillah Basarnas sebagai pendukung kami, kemudian juga dari Wanadri, alhamdulillah jenazah sudah terangkat dan kita nunggu tim Inapis dari Persubang. Rencananya jenazah korban akan langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum di sekitar tempat tinggal korban. Demikian Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Desa Leuweung Hapit, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, merobohkan sekolah Gapura Dasar Negeri 2 dan menerbangkan atap genting sekolah. Angin puting beliung yang terjadi di Desa Leuweung Hapit, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, merobohkan tembok gapura sekolah dasar negeri 2 dan menerbangkan atap genting sekolah. Selain itu, angin puting beliung juga menumbangkan pohon dan menyebabkan kabel milik PLN terputus. Angin kencang terjadi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan terjadi angin susulan pada malam hari. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat angin puting beliung diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Ketua Komite SDN 2 Leuweung Hapit Kecamatan Ligung, Akrom, mengatakan, peringatan dini cuaca Kabupaten Majalengka memang masih berpotensi terjadi hujan sedang, lebat yang disertai kilat, petir, dan angin kencang. Angin kencang penyebabnya itu ya cuaca alam lah, sehingga karena atasnya pakai itu jadi mungkin gak kuat nahan angin kencang. Hujan tuh setengah jam lah, hujan angin tuh iya. Warga dibantu aparat kepolisian membersihkan material tembok dan pepohonan yang menimpa kawasan tersebut. Dari Majalengka, Edward Spendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau ESDM meninjau lokasi pergerakan tanah di Desa Parakan Honje, Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Bencana pergerakan tanah di Dusun Ciomas, Desa Parakan Honje, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang menyebabkan puluhan rumah warga rusak, membuat warga terus dihantui rasa khawatir. Untuk memastikan kondisi tanah, tim Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) diterjunkan ke lokasi guna meneliti kondisi tanah di perkampungan tersebut. Untuk sementara, tim Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) meminta warga dan aparat setempat melakukan penutupan setiap celah retakan agar air tidak terlalu deras masuk ke dalam tanah. Terkait hasil penelitian, nantinya akan disampaikan rekomendasi melalui BPBD Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan langkah selanjutnya. Alhamdulillah dari kabupaten terus-menerus memantau, dari provinsi, terus ada alhamdulillah hari ini kan datang dari bagian geologi apa? Dari badan geologi. Jadi bagaimana hasilnya nanti supaya bisa ada sebuah ketenangan kalau memang ini pergerakannya pergerakan temporer atau masih berlanjut, nanti bagian dari geologi yang akan menentukan. Di perkampungan ini sedikitnya ada 40 rumah warga yang rusak dari 80 rumah yang terdampak. Warga diminta untuk waspada terlebih saat turun hujan. Warga yang rumahnya rusak parah saat ini sudah mengungsi ke rumah kerabat mereka ke lokasi yang lebih aman. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara Jawa Barat, hari ini kita jeda sejenak dengan informasi lain, di antaranya Gubernur pada pelantikan ICMI Jabar 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat.
dengan tema penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saudara, Anda masih menyaksikan Jawa Barat. Hari ini kita ke informasi selanjutnya. Pelantikan Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Organisasi Wilayah Jawa Barat Masa Bakti 2022 hingga 2027 berlangsung di Gedung Sate Bandung, disaksikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri pelantikan Majelis Pengurus Wilayah ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat Masa Bakti 2022-2027 oleh Ketua Umum ICMI Profesor Arif Satria di Gedung Sate Bandung. Ketua Umum ICMI melantik Ketua ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat Profesor Sutarman bersama pengurus lainnya yang ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan. Ketua ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat 2022-2027, Profesor Sutarman mengatakan, berbagai peran dan fungsi ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat akan ditingkatkan dan dikembangkan melalui program kerjanya ke depan, guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemprov Jawa Barat, yaitu juara lahir dan batin. ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat memiliki dewan pakar dari berbagai keahlian di bidang Polek Sosbud, Hankam, dan keagamaan, berjumlah 18 bidang serta pengurus harian terdiri dari 18 departemen yang akan berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Jawa Barat Jabar Juara Lahir Batin. Visi ICMI Jawa Barat itu juga mampu berkontribusi di dalam mendorong pencapaian visi Jawa Barat. Artinya bahwa nanti akan diejawantahkan dengan program-program yang ada di dalam bidang dan departemen di dalam ICMI itu sendiri. Jadi ICMI Jawa Barat itu support terhadap proses pencapaian visi Jawa Barat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengharapkan terjalinnya peningkatan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat dalam membangun Jawa Barat Juara Lahir Batin. Pelantikan Majelis Pengurus Wilayah ICMI Organisasi Wilayah Jawa Barat 2022-2027 ini diikuti seluruh pengurus ICMI Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengecek kesiapan prasarana transportasi darat di Terminal Tipe A Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugianto mengecek langsung kesiapan prasarana transportasi darat di Terminal Tipe A Harjamukti, Kota Cirebon. Selain mengecek fasilitas terminal yang baru selesai dibangun oleh pemerintah ini, Hendro Sugianto bersama rombongan juga melakukan rem cek terhadap armada bus. Hasilnya sejumlah kendaraan masih sangat layak beroperasi. Seluruh pengecekan ini untuk memastikan kesiapan pelayanan Terminal Tipe A Harjamukti, Kota Cirebon, terlebih untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Masyarakat yang menggunakan fasilitas terminal ini nyaman, perusahaan otobus juga nyaman juga menggunakan fasilitas terminal yang disiapkan. Jadi saya juga mengimbau kepada masyarakat, gunakanlah manfaatkanlah terminal ini dengan baik. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga meminta agar masyarakat dapat secara maksimal memanfaatkan keberadaan terminal yang pelayanannya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Puluhan satuan pengamanan dari berbagai wilayah di Jawa Barat mengikuti pendidikan dan pelatihan kualifikasi Garda Utama di Kota Bandung pada Senin siang. Bertempat di salah satu hotel di Kota Bandung, Korbimnas Barhakam Polri bersama PT Graha Yutaka Muda atau Garda 86 Security Guard menggelar pendidikan dan pelatihan Satpam kualifikasi Garda Utama pada Senin siang. Pendidikan dan pelatihan Satpam kualifikasi Garda Utama diikuti puluhan Satpam dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Menurut Kasubdit Binkamsa Ditbim Potmas Korbimnas Baharkam Polri, Kombes Pol Linggo Wijanarko, Satpam harus memiliki ciri khusus tersendiri, salah satunya seragam atau atribut yang dipakai.
Seragam warna coklat saat ini merupakan seragam Polri. Oleh karena itu, melalui Draft Perpol nomor 4 tahun 2022, tertuang usulan tentang perubahan seragam Satpam menjadi warna krem dan coklat. Perubahan ini harus punya dasar hukumnya nantinya yang akan dituangkan dalam revisi Perpol 4 tahun 2020. Yang saat ini, kemarin 1 minggu lalu, saya sudah harmonisasi dengan pihak Dikum dalam draft yang kami ajukan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat akan diajukan ke Menkumham yang pada saatnya akan diusahakan ya, tahun ini akan diberlakukan dengan ditandatangani Pak Kapolri. Ketua Abu Japi Jabar Agus Pikram mengapresiasi langkah Polri mengenai pengesahan Perpol terutama masalah seragam. Pihaknya berharap pengesahan Perpol dapat segera terrealisasi agar dapat menginformasikan kepada seluruh badan usaha jasa pengamanan. Terutama untuk masalah seragam, tentunya kita apresiasi, ingin segera ini cepat-cepat disahkan dan terus disosialisasikan kepada kami, karena itu menjadi tanggung jawab kami juga untuk menginformasikan, mensosialisasikan terhadap OJP. Perubahan seragam Satpam tersebut diharapkan menumbuhkan kebanggaan Satpam terhadap profesi satuan pengamanan. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat melapor. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya Polda Jabar ringkus penipuan bermodus bantuan sosial. Terima kasih banyak saudara, kita lanjutkan Jawa Barat hari ini bersama saya Fauzia Sahrullah. Jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat meringkus 4 tersangka penipuan dan pencurian dengan pemberatan yang menggunakan modus pemberian bantuan dana. Inilah sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat dari 4 tersangka penipuan dan pencurian yang disertai pemberatan. Ada 151 kartu ATM, 10 HP, 2 unit mobil, 5 tabungan, dan lain-lain. Para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari mengajak berbincang, ada yang berpura-pura sebagai orang asing, dan ada pula sebagai driver. Aksi kejahatan yang dilakukan para tersangka tergolong baru, yakni mengajak korbannya yang diketahui bukan warga Bandung untuk melakukan bantuan sosial masyarakat. Korban terperdaya setelah seorang tersangka yang berpura-pura orang asing ingin memberi bantuan sosial pada warga dengan menunjukkan saldo miliaran rupiah pada korban. Korban kemudian ditawari turut menyumbang. Ketika memasukkan kartu ATM, tersangka mengintip dan memperdaya korban. Pengungkapan kasus penipuan dan pencurian dengan modus yang cukup baru ya. Kenapa cukup baru? Karena memang modusnya ini belum pernah diungkap dengan modus seperti ini. Memasukkan ke dalam mesin ATM, kemudian ini di dalamnya nilainya ada min 9M tulisannya. Jadi seolah-olah menunjukkan korban hanya melihat, oh betul ada 9M. Yang 3 ini nilainya ada sekitar ratusan juta juga. Ini digunakan sana untuk meyakinkan korban bahwa betul ada uang di dalamnya. Polisi masih memburu satu tersangka berinisial S yang berperan sebagai penampung dana dari para korbannya. Keempat tersangka yang telah ditangkap dijerat pasal 378 KUHP Pidana tentang penipuan dan pasal 363 KUHP Pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengusulkan penambahan kenaikan kuota haji tahun 2023 untuk Indonesia sebesar 100% kepada pemerintahan Arab Saudi. Untuk tahun 2022, jumlah kuota haji Indonesia hanya mencapai 100.051 kuota. Jumlah ini hanya mencapai 46% dari kuota normal yang diberikan pemerintah Arab Saudi sebelum masa pandemi COVID-19. Sementara jumlah calon haji yang masuk pada daftar tunggu sudah begitu panjang, ada yang mencapai 10 bahkan 15 tahun.
Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengusulkan pada pemerintah Arab Saudi agar ada penambahan jumlah kuota haji untuk Indonesia tahun 2023 sebesar 100%. Apabila usulan tersebut disetujui pemerintah Arab Saudi, maka untuk tahun 2023 mendatang, kuota haji Indonesia akan bisa mencapai angka 200.000 kuota. Ini artinya akan mendekati angka normal kuota untuk calon haji Indonesia, yaitu bisa mencapai angka 250.000 jemaah. Adanya usulan tersebut disambut positif berbagai pihak. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajuan tersebut bisa disetujui oleh pihak Saudi, karena ini merupakan titik balik pada tahun 2019 di mana sebelum terjadi corona, jamaah haji kita sebesar 200.000 lebih yang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan juga aturan mengenai pembatasan usia dapat dievaluasi dengan meningkatnya tingkat kesehatan dan menurunnya penularan virus corona ini. Pemerintah Arab Saudi sendiri masih belum memberi keputusan berapa real penambahan kuota haji untuk Indonesia pada musim haji 2023 mendatang. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, prestasi Timnas Indonesia menunjukkan prestasi yang fenomenal, baik di tingkat U15, U17 maupun U20. Oleh karena itu, wacana pemberhentian Ketua Umum PSSI harus dipertimbangkan karena sepak bola Indonesia saat ini menunjukkan grafik yang meningkat. Sebelum terjadinya tragedi Kanjuruhan, prestasi sepak bola Indonesia menunjukkan hasil yang membanggakan baik di tingkat U15, U17 maupun U20. Prestasi tersebut tidak terlepas dari peranan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang mampu melakukan pendekatan dengan berbagai insan sepak bola sehingga prestasi sepak bola Indonesia cukup disegani. Salah seorang warga, Mugi Sujana, menuturkan wacana pemberhentian Muhammad Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI tidak masuk akal dan terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya, tragedi Kanjuruhan bukan murni kesalahan pengurus PSSI. Ya, PSSI sekarang lagi melesat ya, dan prestasinya juga sangat bagus. Saya memberikan apresiasi kepada PSSI, khususnya kepada Pak Iwan Bule, Ketua PSSI. Beliau adalah sangat bagus memimpin di PSSI. Jadi kalau untuk mundur saya rasa ini tidak mungkin. Karena PSSI ini betul-betul berprestasi dan sekarang hidup PSSI ini dari mulai U10 sampai U20 itu ada terus untuk di tingkat internasional walaupun nasional ya. Pasca terjadinya tragedi Kanjuruhan, pengurus PSSI tidak tinggal diam dan melakukan berbagai upaya, baik mengunjungi korban maupun upaya lobi terhadap FIFA agar Indonesia tidak terkena sanksi. Demikian laporan Endang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Informasi lain akan kami sampaikan usai jeda, di antaranya sepatu dari kulit ceker ayam. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Jika biasanya sepatu terbuat dari kulit ular maupun buaya, lain halnya yang dibuat oleh seorang pemuda asal Kota Bandung, Jawa Barat yang memproduksi sepatu dari kulit ceker ayam. Selintas, deretan sepatu kece ini terbuat dari kulit ular atau buaya. Namun, ternyata sepatu-sepatu ini terbuat dari kulit ceker ayam. Di tangan seorang pemuda asal Kota Bandung, Jawa Barat bernama Nurman Farika Ramdhani, kulit ceker ayam yang biasa dikonsumsi menjadi bahan sayur sop dirubah menjadi barang yang bernilai ekonomis tinggi. Proses pembuatan sepasang sepatu ini diawali dengan merendam kulit ceker ayam dengan air bersih selama beberapa jam. Lalu kupas dan pisahkan kulit ceker ayam dengan tulangnya. Kulit ceker ayam yang telah dikupas direndam kembali selama beberapa jam, lalu dikeringkan selama 5 hari. Setelah itu, proses pembuatan sepatu melewati 3 tahap, yakni upper, penyusunan, dan lasting. Butuh waktu 1 hari untuk membuat sepasang sepatu dari kulit ceker ayam ini. Sebelum memproduksi sepatu dari kulit ceker ayam, Nurman bersama sang ayah melakukan riset terlebih dahulu pada tahun 2015.
Atas dasar agar eksportir kulit buaya dan ular tidak berlebihan, sehingga bisa memutus rantai makanan, kulit ceker ayam dipilih menjadi bahan sepatu yang memiliki nilai eksklusif dan eksotis yang tinggi. Produk sepatu yang dibuat Nurman tidak hanya dinikmati konsumen dalam negeri, tapi banyak dinikmati juga oleh pembeli dari sejumlah negara di Asia dan Eropa. Secara inisiatif saya mencoba meriset produk yang punya unique selling point yang cukup lumayan kuat untuk kompetitor berpikir dua kali bisa produksi material tersebut. Nah, akhirnya di 2015 kita mulai meriset ceker ayam dan dasarnya sebetulnya dari ayah saya. Ayah saya dulu meriset berbagai macam jenis kulit. Salah satunya adalah ceker ayam. Dan disitulah ide awal mulai muncul. Harga sepatu kulit ceker ayam jenis pentable, sneakers, dan custom dijual mulai dari Rp500.000 hingga Rp2 juta, tergantung dari tingkat kesulitannya. Jika Anda tertarik memakai sepatu dari kulit ceker ayam ini, bisa memesan ke Instagram Hirka Official atau datang langsung ke Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung. Dari Bandung, Agung Permana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ribuan peternak domba se-Jawa Barat turut serta dan menyemarakan seni ketangkasan domba yang digelar di Garut, Jawa Barat. Sekitar 1.200 peternak dan pecinta domba Garut dari berbagai daerah di Jawa Barat mengikuti gelaran seni ketangkasan domba atau adu domba Garut yang digelar di kawasan kaki Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut. Ketangkasan adu domba sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Barat. Ketangkasan domba sendiri merupakan pertarungan domba yang diiringi dengan berbagai atraksi kesenian musik tradisional. Kegiatan ini menyedot warga untuk datang menyaksikannya, terlebih dengan menghadirkan domba-domba unggulan yang harganya fantastis, mulai dari belasan juta bahkan bisa mencapai ratusan juta per ekornya. Hadiah yang disiapkan pun cukup fantastis, yakni 4 ekor sapi, uang tunai, perabotan rumah tangga, dan yang lainnya. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan, kegiatan adu ketangkasan domba Garut ini digagas untuk mendorong dua esensi. Pertama, untuk melestarikan budaya Garut, dan kedua, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Kapolres Garut menambahkan, ketangkasan adu domba merupakan pelestarian budaya dan kearifan lokal Garut. Domba Garut yang sudah mendunia dan dikenal karena ketangguhannya harus terus dipertahankan. Untuk bisa bagaimana mengangkat kearifan lokal dan budaya lokal yang di satu sisi juga menyemarakan perekonomian lokal. Jadi di sini ada dua esensi kegiatan. Yang pertama adalah mengangkat budaya kearifan lokal dari seni ketangkasan domba Garut itu sendiri, yang tentunya akan menstimulasi perekonomian lokal. Dari Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan area traffic control system. Baik saudara, kita lihat dari layar televisi Anda di simpang Tol Paster terlihat ramai lancar. Kemudian dari area simpang Cikapayang dari arah Jalan Merdeka situasi kendaraan cukup lancar dan ramai. Baik, selanjutnya dapat dilihat dari area Kopo. Situasi ramai lancar. Dan selanjutnya dari area simpang Grebage lalu lintas ramai lancar. Dan saudara, berikut informasi cuaca yang kami terima dari BMKG.
Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fauzia Sadullah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.